Hai, welcome back to my YouTube channel. Jadi di video kali ini aku sesuai dengan judulnya, aku mau bahas terkait gimana sih caranya lulus 3,5 tahun berdasarkan pengalaman aku sendiri dan apa aja sih yang aku lakuin untuk lulus 3,5 tahun. Aku share semuanya di sini. Jadi tonton sampai akhir karena semuanya aku tulisin dan itu posisinya masih banyak mata kuliah. Dan satu lagi, aku itu kuliahnya di paket, jadi SKS-nya itu nggak bisa kayak kita loncat. Jadi kalau semester 1 harus 24 SKS, ya harus 24. Nggak bisa nambah dulu untuk semester 1 sampai semester 6. Itu benar-benar nggak bisa nambah karena sudah dipaketkan sesuai. Jadi semua mahasiswa sama, semua mahasiswa itu rata. Kecuali kalau ada yang harus ngulang. Kalau ada yang harus ngulang itu baru bisa penambahan SKS. Tapi ini juga harus dapat surat rekomendasi, surat keterangan dari kaprodinya. Nah, jadi share dulu, aku ini jurusannya Pendidikan Sosiologi di Universitas Negeri Jakarta. Aku lulus SNMPTN di 2015. Tapi yang bikin aku heran sampai sekarang, sampai kadang aku juga bingung kalau ditanya orang, karena aku itu lulus SNMPTN di pilihan ketiga. Pilihan ketiga yang banyak kata orang bahwa kalau pilihan 3 itu udah nggak ada harapan. Nggak ada harapan dan nggak ada, apa ya, jadi kayak pilihan 3 itu udah buangan aja. Jujur, awalnya pilihan 3 aku pun gak mau ngisi, tapi guru BK aku ngejar-ngejar buat ngisi pilihan 3. Biar katanya apa, barangkali kamu rezekinya di pilihan 3, jadi diisi aja, jangan dikosongin. Itu hamin satu penutupan SNMPTN aku baru ngisi pilihan 3. Itu benar-benar gak pakai mikir. Gak pakai mikir sama sekali, aku asal tulis Pendidikan Sosiologi Universitas Negeri Jakarta. Dan pas pengumuman aku lolos di situ. Ini nggak tahu, ini berkat doa guru BK aku juga dan paksaan dari guru BK aku juga bahwa aku ngisi di pilihan 3. Awalnya sih nggak nerima ya, namanya anak SMA. Pasti punya pilihan awal. Pasti ditaruh di pilihan pertama kan. Dan dia itu kayak optimis banget bakal dapet di pilihan pertama. Terus ketika dia nggak dapet di pilihan pertama, itu kayak rasanya down dan terus kayak marah, kenapa sih kok aku nggak lulus di pilihan pertama, kenapa sih aku nggak lulus. Itu yang aku rasain waktu itu. Terus selain itu ada juga di saat kondisi aku lagi belum menerima di pilihan 3 karena penyesalan di pilihan 1 nggak diterima karena pilihan 1 dan pilihan 3 aku tuh beda gitu loh. Pilihan 1 aku pariwisata, pilihan 3 aku sosiologi. Ya oke, kalau pariwisata berkaitan dengan ekonomi. Dan yang pilihan 3-nya yang aku lolos itu adalah sosiologi. Di saat aku lagi nggak nerima, tiba-tiba temen aku ngomong, muncul stigma. Tahu nggak sih, kata temen aku tuh kalau di UNJ tuh susah masuk, susah keluar loh. Di saat itu lo lagi ngedon, terus lo didonin lagi sama temen lo. Tapi di situ gue kayak berpikir, ya udahlah, orang tuh bakal beda-beda kok gimana cara lulusnya. Gue cuma mikir itu doang saat itu, karena nggak tahu pikiran aku lagi kemana. Aku lagi kayak, kenapa sih nggak lolos, kenapa sih nggak ini, selalu kayak gitu kan. Jadi ya udah, aku terima aja tapi nggak aku pikirin, cukup kayak oh ya mungkin stigma orang beda-beda. Nah lanjut, karena masih belum menerima kenyataan bahwa harus masuk sosiologi UNJ. Jadi dari semester 1 sampai semester 3 itu bener-bener drama banget. Drama. Pokoknya setiap hari nangis, gak mau makan, dan sampai akhirnya nyiksa diri dan sakit. Terus di saat itu juga di semester 1 aku dapet C. Dapet C guys, bener-bener dapet C. Tapi alhamdulillahnya IPK aku gak terlalu jongklok banget karena cuma satu mata kuliah yang dapet C. Karena itu tuh kenapa aku bisa dapet C, karena aku sering gak masuk kuliah, jadi akhirnya aku dapet C. Dan udah tuh semester 1 sampai semester 3
buat aku tuh kayak berat banget sepanjang hayatnya. Pokoknya setiap hari kayak ngejalaninnya tuh kayak berat banget gitu. Sampai kadang tidur di kosan teman aku gitu. Kadang tidur kosan teman aku karena kayak aduh ya Allah aku bisa nggak sih ngelanjutinnya, sampai kayak udahlah mau nyerah, mau pindah aja ke swasta gitu, mau pindah ke swasta. Alasannya bukan apa-apa, karena kayak hatinya masih belum nyambung sama pikiran. Tapi tiba-tiba pas malam nggak tahu kenapa itu tuh di akhir UAS semester 3 tiba-tiba tuh terlintas dalam pikiran cuma satu, gimana sih caranya aku bisa lulus cepat dan pulang ke rumahku, karena aku kan di kosan di Jakarta. Gimana sih caranya biar aku tuh bisa cepat pulang gitu, biar nggak usah drama-drama nangisan lagi gitu. Nah, terus nggak tahu kenapa tiba-tiba tuh ngambil kertas HVS dan nulis gede banget, kayak gini. Aku tulis dan aku tempel di lemari. Lemari itu di depan kalau aku sholat kiblat. Jadi kayak setiap aku sholat itu pasti baca kalimat ini. Terus satu lagi aku taruh di ujung tembok lurus sama kasur. Di ujung tembok lurus sama kasur gitu. Dan sampai teman aku datang ke kosan aku, sampai dia mikir, loh, lo kan masih semester 3, kalau bisa-bisanya nulis ini, apa kalau yakin dengan diri lo bakal nulis ini? Gue bilang, gue yakin, karena gue mau cepet pulang. Itu dalam pikiran gue, nggak ada apa-apa. Nah, setelah itu nggak tahu di situ tuh ada hikmah, bener-bener kayak setiap kehidupan tuh kayak nyusun puzzle. Mulai semester 4, mulai aku oke, kita berusaha untuk legowo, berusaha untuk menerima semua kenyataan, menerima bahwa Allah itu adil, menerima bahwa Allah itu punya rencana indah. Kenapa aku bisa berpikir seperti itu? Kenapa aku bisa bilang kayak gitu? Karena yang pertama, walaupun aku masuk sosiologi, ternyata aku sering field trip, sering jalan-jalan. Jadi waktu itu aku ke Pulau Seribu, terusan ke Bandung, terus ke mana lagi, pokoknya kita tuh sering field trip karena labnya sosiologi itu kan masyarakat. Jadi kalau kita nggak tahu masyarakat seperti apa, kita nggak akan tahu sosiologi. Itu di situ oke, mulai menerima pariwisata dan sosiologi itu ternyata ya mirip-mirip lah ya. Seperti itu, karena impian aku mau duduk di pariwisata pun aku pengen jalan-jalan, dan ternyata di sosiologi pun bisa. Allah tuh ngasih tunjuk di situ, nggak perlu masuk pariwisata gitu, kamu tuh bisa jalan-jalan lewat mana aja, maksudnya bisa menjelajah Indonesia tuh lewat mana aja. Terus berikutnya adalah hikmah apa yang aku ambil. Hikmah yang aku ambil itu di saat aku semester 4, aku LDR sama ayah aku selama 15 tahun. Jadi kalau ketemu sama ayah aku tuh paling 3 bulan sekali dan dijangka waktu 1 minggu. Kebayang kayak gimana? Ya. Dan ternyata di semester 4 ayahku dipindah tugas lagi ke Jakarta. Jadinya aku dekat sama ayahku. Aku bersyukur di situ. Terus di sisi lain aku itu dekat sama keluarga aku. Dan tiap hari dipantau. Enggak tiap hari sih, kayak kalau itu kan keluarga mama aku tuh semuanya tinggal di Tangerang. Semua. All adik kakak mama aku tuh tinggalnya di Tangerang. Jadi kalau udah menuju hari Jumat, Sabtu, Minggu nih, nanti nanya, kesini enggak, tujuan apa? Biar aku tuh nggak kebanyakan main, biar aku tuh nggak kebanyakan, pokoknya biar fokus gitu kuliahnya, jangan sampai kayak main terus, karena mereka tahu aku dulu dari SD sampai SMP itu malesnya luar biasa, tren, percaya itu, tanya guru SD gue, ntar gue podcast deh sama guru SD gue, kalau gue itu masuk sekolah SD seminggu paling banyak itu 3 hari. Makanya jadi mereka tuh wanti-wanti kalau aku kuliah takut tiba-tiba kayak gitu lagi, takut sering bolos-bolosan.
Jadi di situ bersyukur. Terus kenapa aku juga bersyukur? Aku sudah terbiasa di Jakarta karena dari kecil suka ikut ayah juga kalau di Jakarta. Kadang ikut sama Uwa, sama kakaknya mama di Jakarta. Jadi buat aku Jakarta itu kayak rumah keduanya aku dari dulu, dari aku kecil. Dari aku kecil karena apa-apa selalu ke Jakarta, ke Tangerang. Jadi nggak aneh, sudah familiar di otak aku, di perasaan aku juga udah kayak nggak ada yang beda aja, sama aja gitu karena udah terbiasa. Dan tiba-tiba di semester 5 itu dosen kaprodi bahas about skripsi. Semester 5 guys, yang masih padat banget itu karena aku kuliahnya di paket. Jadi kayak satu semester tuh pasti 24 SKS. Kebayang gak sih 24 SKS? Ya, seperti itulah. Terus ini di semester inilah kalian harus curi start. Curi startnya tapi bener-bener kayak kalian tuh lewat jalur bawah tanah. Jangan satu orang pun tahu. Karena gak setiap orang bisa nerima keputusan kita. Ingat itu. Gak setiap orang nerima keputusan kita dan gak setiap orang bakal support apa yang kita mau. Di semester 5 aku sharing sama senior, terus sharing juga sama dosen, gimana sih caranya buat biar aku bisa lulus di semester 7 aja. Gitu, semua dijelasin, aku disuruh bikin outline, aku suruh dibikin judul, jadi tuh terus aku suruh bikin kayak kerangka apa sih yang mau kamu bahas. Nah, di situ tuh aku diajarin sama senior aku sama dosen kaprod aku, dia bilang, coba ambil satu tugas yang benar-benar kamu kuasain. Satu tugas yang pernah kamu kerjakan dan nilainya bagus dan kamu kuasain itu. Itu tugas terjadi di semester 4. Semester 4. Aku bahas terkait tradisi dan ekonomi. Hubungan tradisi dan ekonomi. Padahal titelnya aku adalah pendidikan. Berat sih. Berat banget. Ya, dari situ udah oke, aku memutuskan untuk mengambil tradisi ekonomi. About tradisi dan ekonomi. Tapi tradisi pun kebudayaan. Kebudayaan itu gak lepas dari suatu pendidikan. Ingat itu. Ini juga baru kepikiran pas lagi sidang proposal sih sebenarnya ya. Terus dari situ langsung dosen kaprod sama senior aku tuh ngasih tahu bahwa kamu sok cari skripsi, tesis yang berkaitan dengan apa yang mau kamu bahas. Kamu baca dulu minimal 5 skripsi atau tesis yang sekiranya mirip sama apa yang bakal kamu bahas. Dari situ kamu coba kembangin pikiran kamu, kembangin kayak skemanya apa yang mau kamu tulis itu. Terus di situ juga disuruh baca buku yang berkaitan dengan apa tentang skripsi kamu gitu loh pokoknya. Bukan skripsi sih, kayak lebih ke arah judul kamu dulu. Itu di semester 5. Dan di semester 5 tuh emang dosen udah bahas tentang skripsi karena di semester 6 itu sudah harus pengajuan judul. Pengajuan judul karena kayak prosesnya di pendidikan sosiologi itu agak runtutannya panjang ya. Agak runtutannya panjang. Nih kayak gini. Jadi kayak lo harus punya judul, harus punya outline, terus harus bikin RC, habis bikin RC lo baru bisa bikin bahas bab 1, bab 2, bab 3 ketika lo sudah dapat dosen pembimbing. Itu. Terus baru bab 3 baru nanti proposal, habis proposal semhas, habis semhas baru sidang skripsi. Itu panjang runtutannya ya. Ya gitu. Terus pas di semester 6 bener aja dosen kaprodi itu sebagai dosen reading course kita Hapitas Lepta Sosiologi berkaitan dengan skripsi. Tiba-tiba dia nagih judul skripsi. Awalnya beliau cuma nagih judul skripsinya apa untuk ditulis di kertas. Awalnya itu.
Tapi di hari itu juga karena aku udah curi start dan aku udah ngobrol sama kaprodnya, aku kan otomatis aku sudah punya judul, punya outline juga. Karena beliau yang mengarahkan aku buat, udah buat judul, buat outline, bla 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 gitu kan. Jadi aku tuh udah siap. Tiba-tiba di kelas itu beliau manggil aku buat maju ke depan. Padahal di situ posisinya teman-teman aku tuh nggak ada yang tahu kalau aku sudah punya judul dan outline. Kecuali sahabat-sahabat aku ya. Kalau sahabat sudah jelas pasti tahu. Di situ aku maju dan kayak, kok bisa sih, kok bisa. Aku berusaha untuk, yuk fokus lagi yuk, udah nggak usah dengerin omongan orang dulu. Gitu. Akhirnya di situ juga aku di ACC karena beliau juga dari waktu itu pas libur semester 5 ke 6 itu aku kan tetap ketemu sama kaprodi untuk gimana sih ini, harus gimana sih, sampai aku kejar, benar-benar sampai aku kejar itu demi di ACC. Ternyata tidak di ACC, dan ternyata di ACC-nya di kelas. Di ACC di kelas reading course itu, ketika pengajian judul sudah dan lanjut membuat outline juga aku sudah. Outline itu jadi kayak, apa sih yang mau kamu bahas? Apa sih yang mau kamu bahas di dalam skripsimu? Apa sih yang mau kamu kemukakan? Apa yang mau kamu cari tahu? Apa yang membuat kamu penasaran terkait judul kamu sendiri? Terus, apa sih makna setiap kata di dalam judul? Itu yang penting. Karena kalau kamu nggak tahu apa arti makna di setiap kata dalam judul skripsi kamu, itu berat ketika sidang skripsi. Tapi kalau kamu tahu setiap katanya, arti setiap kata di dalam judulmu itu, dengan mudah memaparkannya. Itu. Terus, karena aku jadi orang pertama yang di ACC judulnya, dan dosen kaprodi ini memberikan janji bahwa jika di ACC judulnya untuk orang pertama sampai orang ke-10 mendapatkan privilege tersendiri. Privilege-nya apa sih? Kira-kira privilege itu boleh memilih dosen pembimbingnya sendiri. Terserah menurut kitanya. Di situ aku milih satu dosen yang menurut aku dia menguasai, yang menurut aku memang dia dosennya, memang beliau dosennya, memang beliau yang mahir terkait judul aku tentang budaya. Tapi di satu sisi beliau juga sering dianggap oleh mahasiswanya itu seram. Ya, sampai wah parah sih, kok ngambilnya dia sih Mel, kenapa nggak sama ini aja, kenapa nggak sama yang ini aja. Aku mengikuti keputusan hati aku karena aku yakin beliau bisa bimbing aku, karena aku yakin beliau juga bisa nuntun aku untuk selesain skripsi lebih cepat. Itu alasan aku kenapa pilih beliau. Nah, udah, setelah itu aku bikin reading course. Reading course itu apa sih? Reading course itu di dalam pendidikan sosiologi itu meresum bacaan minimal 15 apa ya? 15 kalau nggak salah. Dulu tuh 15 kalau nggak salah ya. 15 buku atau 15 buku, 15 tesis itu direview dan diresum dan nanti diketik, dibuat tabel. Dan dikasih keterangan apa hubungannya dengan skripsi saya. Itu. Dan kenapa alasannya buku ini bisa jadi referensi di dalam skripsi saya. Itu isinya reading course. Setelah reading course di ACC oleh dosen kaprodi, baru kita bisa memulai bab 1, bab 2, bab 3 yang dibimbing oleh dosen pembimbing 1. Bab 1, bab 2, bab 3 itu masih dosen 1 ya. Jadi aku tuh nggak langsung dapet dosen pembimbing 2, tapi satu-satu. Nah, masuklah semester 7. Semester 7 di dalam dunia pendidikan itu pasti melakukan praktek kegiatan mengajar atau PPL atau PKM. Di situ
bener-bener kayak aku diuji banget buat harus kayak bagi waktu antara skripsi, praktek mengajar kita harus ngapalin materi juga kan, karena namanya anak mahasiswa yang belum pernah turun langsung untuk mengajar, ya teori sudah banyak di otak, tapi kan apakah semua teori dalam otak kita yang sudah dipelajarin selama 6 semester itu semuanya keluar? Tidak, kadang bahkan berbeda dengan materi waktu SMA. Nah, di situ aku harus belajar juga buat PKM, aku juga harus belajar buat skripsi, dan di situ juga aku harus pulang pergi Rawamangun BSD. Nikmat. Jadi kayak di situ tuh benar-benar kayak harus manage waktunya, harus gimana sampai bahkan kadang di KRL itu aku sempetin buat baca materi ngajar, ataupun sempetin buat ngetik 1-2 kata, 1-2 paragraf pada skripsi aku saat itu. Jadi aku dimanfaatkan sebenarnya seperti itu ya, karena kan perjalanan Rawamangun BSD itu 2 jam lah pokoknya, 2 jam, sekitar 2 jam itu bener-bener nyampe rumah. Jadi nyampe rumah tuh aku tuh aku tuh nggak sia-sia di perjalanan selama 2 jam itu, gitu sih yang aku pikirin. Dan setelah bab 1, bab 2, bab 3 aku di ACC oleh dosen pembimbing 1, aku diizinkan untuk sidang proposal. Sidang proposal ini buat menentukan dosen pembimbing 2 siapa. Nah, dosen pembimbing 2 ini aku nggak bisa milih karena semua diputuskan oleh Kaprodi. Oktober 2018 aku sidang proposal. Itu jadi orang yang bukan pertama sih kayaknya, bukan pertama. Jadi sebelumnya udah ada dulu sidang proposal di situ, tapi di saat itu juga aku masih praktek mengajar. Jadi aku izin di sekolah untuk digantikan oleh guru aslinya, guru pamong aku, dan aku melanjutkan untuk sidang proposal. Di situ bener-bener aku nggak ada pikiran bakal ditanyain. Ya sih aku salah. Tiba-tiba tuh dapat pertanyaan karena aku ngambil budaya, ngambil tradisi, about tradisi yang ada di Cirebon. Nanti aku bahas di video selanjutnya tradisi apa yang aku bahas dan pemaknaannya seperti apa. Tiba-tiba ditanya, apa hubungannya skripsi kamu dengan pendidikan? Di situ kayak bener-bener blank, diem dulu buat jawab, karena aku pikir iya juga ya, skripsi gue tuh semuanya about kebudayaan dan ekonomi. Sampai dosennya juga nanya, ini fokus skripsi kamu tuh kemana sebenarnya? Bukan fokus skripsi, lebih kayak karena kamu itu pendidikan. Kamu itu ranahnya pendidikan, tapi isi skripsi kamu itu semua berkaitan dengan budaya dan ekonomi, hubungan budaya dengan ekonomi. Pendidikannya di mana? Ya, terus aku jawab bahwa suatu kebudayaan, suatu tradisi itu adalah pendidikan di zaman dulu. Di zaman dahulu, bahwa di mana mungkin belum banyak sekolah, belum banyak pendidikan yang kayak sekarang gitu, belum ada media sosial juga gitu kan. Jadi lewat tradisi, lewat kebudayaan yang digelar secara megah, digelar secara serentak dan dihadirin oleh banyak masyarakat, itu adalah pendidikannya. Jadi masyarakat tahu gimana toleransi, masyarakat tahu gimana gotong royong, gimana rasa mencintai budaya. Itu yang aku jawab. Seingat aku itu bener-bener di luar kepala sih, tapi sebenarnya iya aku salah juga karena aku ranahnya pendidikan. Yang lain itu berkait dengan PTK, berkaitan dengan bagaimana pola siswa, bla 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 bla, bagaimana ini dengan siswa gitu. Semua kan membahas terkait itu, sedangkan aku membahas terkait budaya. Ya aku pikir sosiologi itu nggak jauh dari masyarakat dan kebudayaan, gitu kan, masyarakat dan kebudayaan dan interaksinya, itu sosiologi.
Nah, di situ sudahlah berlalu dan alhamdulillah di ACC dan dosen pembimbing kedua aku tuh super baik banget. Baik banget itu kayak beliau ngasih arahan terus ke aku, kamu harus kayak gini, kamu harus kayak gini, kamu harusnya isinya ini. Sampai aku tuh namanya mahasiswa ya suka kadang suka tak suka malas belajar gitu ya. Nah itu tuh sampai diajarin, ya Allah aku tuh nggak tahu caranya pakai Excel kan, aku nggak tahu cara pakai Excel, aku nggak tahu cara gimana mindahin tabel begini 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 gitu ya. Ya maklum lah ya selama sekolah rada meler gitu kan. Nah di situ tuh diajarin sama beliau, kamu tuh tabel tuh harusnya kayak gini, kepalanya itu harus ada di bawah juga gitu. Sampai dikasih tahu, kamu tahu caranya nggak? Enggak, aku gitu. Aku jujur, aku nggak bu, aku nggak ngerti bu. Dan sama beliau tuh bener-bener sampai yang diajarin, kamu harus nantinya ngeklik ini, biar ininya rapi, biar sistematikanya bagus, biar dilihatnya juga enak, biar dibacanya enak. Itu bener-bener super baik banget. Makasih ibu, ya Allah, abang nggak tahu mau bilang apa. Pokoknya, abang bener makasih. Sekarang berguna banget buat aku yang sebagai sekarang kalau ngetik jadi oh iya harus gini nih, oh iya biar dilihat sama pembaca enak tuh seperti apa itu. Jadi bermanfaat ya panjang. Selang 1 bulan aku harus ujian praktek mengajar. Itu ujiannya itu kan didatengin dosen dan dilihat langsung sama guru pamungnya. Dan disitu beneran aku mau bilang makasih banget sama guru pamong aku, terbaik banget. Aku sering banget minta toleransi sama beliau sampai aku bilang, ibu mohon banget Anda minta toleransinya karena Amel lagi menyusun skripsi juga, mohon maaf ibu kalau Amel kadang suka tiba-tiba menghilang dari sekolahan. Aku tuh suka tiba-tiba menghilang dari sekolahan tapi ke kampus gitu buat bimbingan. Itu seringnya seperti itu karena kan kadang dosen juga nggak bisa nungguin kita kan, jadi kitanya harus ngejar beliau. Dan alhamdulillahnya sekolah praktek aku sama kampus tuh nggak begitu jauh, jadi itu manfaat, bukan manfaat sih, keuntungan aku jadi bisa tiba-tiba ngilang ke kampus nanti, tapi pas jam istirahat tuh datang lagi. Jadi kadang guru kamu aku juga bingung, kamu dari mana gitu kan, kayak gitu sih. Jadi tadi aku bilang makasih ibu bu. Terus dari seminar proposal itu kan ada revisi. Nah revisinya ini aku benar-benar ngaret banget sih, ngaret banget sampai benar-benar jadwal terakhir seminar hasil. Saya benar-benar jadwal terakhir seminar hasil. Kenapa aku bisa ngaret? Kenapa aku bisa terlalu leha-leha? Padahal aku posisinya, aku proposal Oktober. Oktober berarti November, Desember, Januari, 3 bulan. 3 bulan aku skripsi. Harusnya itu nggak boleh, harusnya itu maksimal itu 1 bulan dari seminar proposal tuh harus sudah seminar hasil, tapi ternyata aku 3 bulan. Aku sampai mohon-mohon sama Kak Prodi, tolong ya Allah izinin aku buat seminar hasil, dan alhamdulillah diizinkan. Kenapa bisa aku ngaret? Karena dari November ke Desember itu aku dibebankan ya, karena masih kuliah juga kan, masih ada jam kuliah dan harus membuat laporan praktek mengajar di situ. Jadi kayak bener-bener kayak laptop tuh layar tuh banyak banget gitu, ada di sini harus bikin soal, di sini harus bikin laporan, di sini harus revisi skripsi, di sini harus kerjain tugas kuliah juga gitu. Jadi kayak otak aku tuh kebagi dan akhirnya aku nggak revisi sampai di situ kayak yang karena dia posisinya di bawah layarnya, jadi aku nggak revisi itu sih kendalanya aku. Terus bulan Januari alhamdulillah seminar hasil itu kan dari bab 1 sampai bab terakhir, dan situ juga kendalanya karena studi penelitian aku kan di Cirebon sedangkan aku di Jakarta, jadi kayak jauh dan harus harus ngebagi waktu dan gimana caranya bisa aku pulang sedangkan aku juga lagi ngajar gitu, ngajar sebagai mahasiswa praktek.
ada rasa nggak enak dong, ada rasa nggak enak karena takut nilainya tiba-tiba C lagi. Tapi enggak, alhamdulillah bagus nilainya, jadi ya udah, saya menikmati semuanya prosesnya. Dari Januari, Februari itu sidang 2000 Februari 2019 itu udah sidang skripsi, tapi di situ juga tidak semulus itu. Ya Allah, daftar sidang paling akhir. Kenapa paling terakhir? Karena di situ revisi aku banyak banget. Karena dari seminar hasil itu revisi di saat dosen 2 kan nggak bisa ACC kalau dosen 1 belum ACC. Dan di situ itu tuh benar-benar H-3 penutupan pendaftaran, tiba-tiba aku dapat kabar bahwa dosen pembimbing 1 aku itu bakal terbang ke luar negeri. Gimana rasanya di saat aku belum revisi? Akhirnya aku revisi seadanya dulu, sebisa aku dulu, semampu aku dulu, aku kerjain. Itu langsung aku kejar beliau dan dosen pembimbing 2 aku dan kaprodi aku ngasih tahu bahwa beliau belum berangkat karena beliau berangkat malamnya. Dan aku langsung kejar beliau pagi-pagi untuk minta tanda tangan, dan alhamdulillah di ACC. Di situ sih benar-benar kayak aku, apa emang gue nggak bisa ya, tapi kayak sayang banget gitunya tuh, karena nanti kalau aku ikut semester depan sidangnya, aku harus seminar hasil ulang gitu. Jadi kayak aku masa harus sidang 2 kali gitu kan. Nah, tuh jadi udah yuk bisa bismillah. Aku di situ berdoa aja, ya Allah mudah-mudahan bisa ya Allah, mudah-mudahan ada jalan, dan alhamdulillah Allah kasih jalan yang terbaik. Makanya sebenarnya nggak boleh negatif thinking sama Allah, karena Allah itu udah nyiapin semuanya yang indah di waktu yang tepat gitu. Terus kadang ada yang suka nanya, Kak emang kakak nggak ikut organisasi? Aku ikut waktu semester 1-4 kalau nggak salah ya, 1-4 apa 1-5 gitu, aku lupa. Pokoknya sekitar 2 tahun awal gitu aku masih ikut organisasi, dan setelah itu udah kan aku mau fokus, dan aku juga harus pulang pergi Jakarta BSD karena aku tinggal sama ayahku. Jadi akhirnya aku memutuskan untuk stop organisasi dulu. Itu salahnya aku, kenapa aku nggak bikin vlog dari dulu, nggak bikin YouTube dari dulu, malah aku fokus ke blog. Terima kasih sudah menonton videonya, semoga kalian semangat dan jangan kapok lihat video aku, kata nanti bakal aku sering-sering sharing terkait semua pengalaman aku selama kuliah. Thank you.